Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mal. Saya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah Dapur 12 Batam, dan juga sebagai operator aplikasi pendaftaran online Pondok Pesantren An-Ni'mah tahun 2022-2023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan tutorial pendaftaran online di Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12 Batam. Jika bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mendaftarkan putra atau putrinya dan bertempat jauh dari Batam atau tinggal di Batam tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa untuk datang ke Pondok Pesantren An-Ni'mah, maka solusinya dengan pendaftaran online. Kita menyediakan pendaftaran online melalui aplikasi Sipon, yaitu aplikasi Sipon inilah sistem informasi pondok pesantren yang dimiliki oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah yaitu login ke link pendaftaran online yang telah kami sediakan melalui WA atau di media-media sosial kami, di Facebook kami, dan juga di IG kami, dan di Twitter, di Telegram, dan juga di brosur-brosur yang telah kami kirimkan. Baiklah, di sini di HP saya, yaitu dalam WA An-Ni'mah Call Center telah ada link-link tersebut. Kita seolah-olah seandainya ada orang tua yang akan mendaftar online, maka yang pertama dia masuk kepada link pendaftar online, yaitu yang paling atas. Nah, sekarang masuk kepada bagian depan PPDB Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12 Batam. Nah, sekarang di sini ada name, ada password ya. Maka di bawahnya ada masuk, tapi ada keterangan di bawahnya username dan password tertera pada nota pembelian formulir. Untuk melakukan pembelian formulir silakan transfer sebesar 300.000 uang pendaftaran ke Bank BSI nomor rekening 555222870 atas nama Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah dan hubungi. Nah, kalau di KMI yaitu yang bersekolah di SMPN 4 Batam, maka dihubungi Ustadz Diki Zakaria Nur Sidik yang ada di sini nomor teleponnya. Kemudian kalau mendaftar ke Pondok Pesantren Salafiyah Wusto setingkat SMP juga, maka dihubungi Ustazah Juju Zumaro, nomor yang tertera. Yang ketiga, kalau mendaftarnya ke MA, maka dihubungi Ustadz Lukman Hakim. Dan kalau ke PPS Ulia, yaitu khusus mempelajari tahfiz 30 juz, maka dihubungi Ustazah Hasyatun Hasanah. Sekarang sebagai contohnya, misalnya saya telah mentransfer sebanyak 300 ya ke nomor rekening ini ke Bank BSI. Nah, nanti resi transfernya dikirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, atau bisa juga dikirimkan kepada nomor An-Ni'mah Call Center. Nah, misalkan saja saya sudah transfer, maka pihak admin akan memproses calon santri baru tersebut. Nah, kita masuk lagi kepada halaman tadi. Ini ada yang nomor 2 itu adalah link admin. Maka admin akan memproses. Admin akan proses dan akan masuk ke dalam pembelian formulir. Nah, seperti ini. Maka akan dibeli formulirnya. Misal saja pencet beli formulir. Misal saja namanya adalah Agus Mal. Nomor HP-nya misal 0823 111 222, misalkan seperti ini.
Metodenya transfer. Kalau cash biarkan transfer biayanya 300.000. Mendaftar di mana? Mendaftar di jenjang MA. Keterangan gelombang keempat contohnya. Gelombang keempat. Setelah itu maka admin akan membeli. Langsung keluar bukti pembelian formulir. Nah, ini akan diberikan kepada orang yang bersangkutan, yaitu ada username di situ 220172, passwordnya 56759. Nah, sekarang ini bisa dicetak, dikirim berupa PDF atau bisa juga di screenshot. Saya di screenshot saja ya. Sekarang baru kita masuk ke sebagai yang mendaftar ya. Kita masuk ke sana. Tadi kita sudah tahu passwordnya. Nah, kita kita masuk. Nah, tadi adapun username tadi adalah username-nya tadi 220172 220172 220172. Kemudian passwordnya tadi adalah 56759. Kita masuk. Berarti berhasil masuk. Di sini baru kita mulai mengisi formulir online yang telah kita beli tadi 300.000. Maka hati-hati dalam mengisinya Bapak Ibu. Kalau bisa diisi dengan huruf kapital semuanya, dan kalau bisa diisi semuanya. Tapi kalau seandainya benar-benar seperti ijazah dan sebagainya yang belum keluar, maka dikosongkan saja. Di sini ada beberapa item ya. Yang pertama biodata calon santri. Ini semuanya ada berapa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Kemudian ada sekolah asal, juga ada berapa hal. Dan nama orang tua juga ada berapa hal. Kemudian baru ada upload. Ya, upload ini adalah berkas ya, foto kita yang dalam berbentuk JPEG ya. Nanti kita upload di sini. Kemudian kartu keluarga kakak yang telah kita scan ya, bentuk JPEG. Kemudian juga akte kelahiran kita, NISN kita, surat pernyataan. Kalau surat pernyataan ini nanti di-download dulu formatnya. Kemudian baru kita print dan kita isi, baru kita upload di sini. Itu ya surat pernyataan wali santri, surat kesehatan, dan di sini ada kalau kita mau cari informasi, di sini ada download informasi biaya, kita pencet nanti akan keluar. Gitu juga download jadwal harian juga ada, kalau brosur semua unit juga ada. Ya, kita coba yang pertama ya, kita masuk kepada biodata calon santri. Nah, ini sudah ada tadi. Kita contohkan Agus Mal, kota lahirnya misalnya Padang, huruf kapital semuanya Padang ya. Misalnya lahirnya tahun 2000. Kemudian bulannya misalnya Agustus, tanggal berapa, 19 contohnya. Dia sudah terisi. Kemudian jenis kelamin, di sini ada pilihan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki Agus Mali bagi laki-laki kan. Nomor nick ini yang ada di KTP. Yang ada di KTP atau yang ada di KK. Yang belum punya KTP berarti di KK-nya. Nomor induk di KK tersebut. Tapi harus hati-hati, jangan nomor KK yang dimasukin nomor induk kita. Kalau yang sudah punya KTP kan ada nomor KTP-nya. Nomor di KTP dan ini nomor di KK. Misalnya 130 102 ya, 19 08 9
4 contohnya. Kemudian nomor induk santri nasional, ini tolong diisi kalau seandainya belum tahu, dikosongin nggak apa-apa, tapi hobi harus diisi. Misal hobinya baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, Al-Quran, cita-cita menjadi hafiz Quran, hafiz Quran. Jumlah saudara ini, kita misalnya 3 orang, maka jumlah saudara kita misalnya 2 orang gitu, tulis 2. Tinggi badan ini, strip garis miring berat badan, misalnya tinggi badannya 160 cm. Buat strip beratnya misalnya 50 kg. Golongan darah ada pilihan A, B, ada AB, ada O, ada yang tidak sama sekali. Kalau belum tahu maka dipencet ini saja. Tapi kalau tahu golongan darahnya A, misalnya dipilih A. Kelainan, kalau ada kelainan misalnya diabetes, kritik diabetes, agar pihak pondok tahu nanti sehingga memberikan pelayanan khusus. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka dipencet strip saja. Penyakit yang pernah diderita, kalau ada penyakit parah yang pernah diderita, misalnya usus buntu misalnya, bikin usus buntu. Tapi kalau seandainya nggak pernah, maka strip saja. Kalau seandainya pernah batuk, gimana? Batuk nggak maksudnya penyakit yang berbahaya atau penyakit yang kronis. Mendaftar di kelas berapa? Karena saya masuk aliyah tadi, santri baru, maka kelas 10. Jenis tempat tinggal, karena tinggal sama orang tua di rumah sendiri. Kalau ngontrak ya ngontrak, taruh rumah sendiri saja. Kalau ngontrak pada sini, kalau rumah sendiri di sini. Alamat, misalnya alamatnya Tiban, misal alamatnya Tiban Tanah Asri Hijau Blok 4 nomor 21 contohnya ya. Pencet. Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam gitu kan, Batam. Provinsi langsung ada Kepulauan Riau. Kesannya bukan Kepulauan Riau, bisa juga dirubah bukan Kepulauan Riau. Misalnya provinsinya Sumatera Barat, contohnya Sumatera Barat, bisa juga. Tapi kita contohkan Kepulauan Riau karena tadi di atas Kepulauan Riau ya. Kalau sudah semuanya, walaupun ada berapa item yang belum terisi ya, kayak INDSN. Kalau seandainya lupa ya dikosongin aja dulu. Kalau bisa diisi contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohnya. Maka dipencet save. Jangan sampai kalau nggak di save nanti hilang dia. Pencet save. Ya, data formulir berhasil diupdate. Kita masuk kepada item kedua ya, sekolah asal. Misal sekolah asal di mana? Contohnya di MTSN Sekupang contohnya. NPSN-nya ya itu bisa dilihat di sekolah tersebut berapa. Tapi kalau kita lupa ya kosongin aja. Kelas berapa? Kelas berapa kita kemarin selesainya, yaitu kelas 9 ya. Alamat sekolah misalnya di Tiban ya, contohnya Tiban Sekupang gitu ya. Tiban gitu ya. Nilai rata-rata raport misalnya 90. Kalau seandainya belum tahu, maka dilewati saja. Nilai matematik misalnya 85. Nilai IPA-nya misalnya 90. Kalau seandainya tidak tahu, maka di strip saja. Dikosongin aja. Nomor SKUN itu belum keluar kan, dikosongin aja. Nomor seri ijazah juga dikosongin aja. Nomor peserta ujian nasional, ini kan tahu kita, taruh 1, 2, 3, taruhnya diisi. Kalau tidak dikosongin aja, nggak apa-apa. Nanti kan ada di ijazah nanti. Kalau sudah selesai, maka dipencet save.
Baru masuk kita kepada item ketiga, yaitu nomor kakak orang tua. Ini nomor kakak ya, bukan nomor NIS orang tua, nomor kakak. Maka lihat di kakak itu di atasnya ada. Misalnya ini seperti ini. Tuh 11, 222, 333, 444 contohnya. Nama ayah. Contohnya Fulan. Masih hidup, kalau sudah meninggal dunia, contohnya masih hidup. Kalau meninggal, meninggal masih hidup. Nomor KTP ayah, kalau masih hidup berarti ada nomor KTP-nya, tapi kalau udah meninggal nggak ada. Taruhlah nomor KTP ayah 222 333. Contoh ini contoh saja ya, yang lengkap. Nah, pendidikan ayah contohnya dulu SLTA. Kalau seandainya SD, SLP, SLTP, kalau SLTA, SLTA, kalau S3, taruhlah SLTA saja. Pekerjaan ayah misalnya misalnya wira swasta, atau kalau PNS bikin PNS. Nomor HP ayah misalnya 0858 333 222 misalnya. Tolong nomor HP ini jangan sampai lupa, karena inilah modal kami dari admin untuk bisa memberikan informasi. Nanti akan kami buat juga grupnya. Gaji orang tua tolong diisi agar kita bisa melihat ini santri yang mampu, kurang mampu, atau santri yang kaya. Taruh kalau gaji ayahnya 4 juta, 5 juta, maka isi 3 sampai 10 juta. Oke. Nama ibu misalnya Fulana. Ya, masih hidup atau meninggal dunia? Masih hidup. Kalau masih hidup, berapa nomor KTP ibu? Maka ditulis juga nomor KTP ibu, tulisnya 11111 2222 3333. Contohnya ini saja, contoh saja. Pendidikan ibu misalnya SD. Pekerjaan ibu misalnya rumah tangga. Ibu rumah tangga misalnya, ibu rumah tangga. Oke. Nomor HP ibu tolong diisi agar kami memudahkan. 0823 888 999 contoh ya. Kosongkan form wali apabila biaya pendidikan ditanggung orang tua. Kalau seandainya orang tuanya tidak menanggung biaya, maka kosongkan wali. Tapi kalau seandainya orang tuanya tuh kita tinggal sama orang lain tuh yang menanggung biayanya, maka tulis juga namanya di sini. Tulis namanya. Misalnya ada wali kita tinggal sama bibi kita, ya kan? Maka tulis namanya misalnya Aisyah namanya. Itu aja kan? Aisyah. Tapi kalau seandainya kita tinggal sama orang tua, biaya dari orang tua nggak usah diisi wali ini. Tapi ini saya contohkan apabila dia tinggal sama bibinya dan biaya dari bibinya ya. Hubungan bibi. Contohnya bibi. Nomor KTP wali terus pula 130 9 ya, contohnya. Masa pendidikan walinya misalnya S3 contohnya ya. Pendidikan walinya dosen contohnya kan. Gaji walinya misalnya 10 sampai 20 juta contohnya. Kalau sudah, maka di save lagi. Save. Di situ tertulis formulir berhasil diupdate, ya kan. Sekarang baru masuk kepada upload. Upload ini kita foto kita yang sesuai dengan brosur, maka di scan dalam bentuk JPEG. Setelah itu dimasukkan di HP kita atau di file mana. Contoh nih, misalnya saya ambil ini foto ini, contohnya nih foto ini saya ambil, maka ini sudah masuk kartu keluarga. Saya ambil lagi di mana saya simpan, contohnya ini. Masuk lagi dia akte kelahiran, saya ambil lagi karena yang lain, contohnya ini masuk lagi. NISN juga yang sudah difoto ya, saya ambil lagi yang lain, contohnya ini. Kemudian di bawah surat pernyataan, kita punya surat pernyataan dari santri itu bahwasanya dia siap taat kepada peraturan pondok,
maka di-download dulu surat pernyataannya di bawah download format file. Di-download. Nah, di sini ada format surat pernyataan santri baru. Nah, ini di print nanti kalau saya ini kan di atasnya KMI, kemudian yang nomor 2-nya tuh Usto, yang nomor 3-nya tuh MA, yang nomor 4 tuh Ulia. Nah, karena saya mendaftar di MA, jadi saya yang ngeprint yang satu nih, yang nomor 3 ini aja. Dan yang saya isi itu misalnya yang bertentangan di bawah ini nama saya, tempat tanggal lahir saya, jenis kelamin saya, unit pendidikan, madrasah Andi Sosial Nikmah, pekerjaan orang tua atau wali, pekerjaan orang tua yang atau wali kita, pekerjaan tadi orang tua atau wali ya, nama orang tua atau wali ya. Nah, pekerjaan orang tua atau wali, bikin pekerjaannya, alamat lengkapnya atau sama lengkapnya. Kemudian dibaca. Dengan ini saya menyatakan banyak di bawah 1 belajar dan beribadah yang ikhlas sampai ke nomor 10. Selanjutnya dengan demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari manapun demi kesuksesan pendidikan saya dan semoga diri Allah SWT. Maka Batam tanggal berapa, misalnya tanggal 17 Juni 2022. Orang tua, misalnya nama orang tuanya tadi kan nama ayahnya Fulan, tanda tangan sama ayahnya, baru nama dia misalnya Agus Mal, tanda tangan. Yang lain tidak usah di print, yang ini saja yang di print ya. Setelah itu sudah di print, sudah diisi kan, tanda tangan, baru di scan. Setelah di scan baru dimasukin ke sini, dimasukin ke surat file ini, pilih. Contohnya tadi sudah di scan ya, satu ini saja ya. Kemudian surat pernyataan wali juga gitu di-download lagi. Pernyataan wali ini satu aja bentuknya, apapun unitnya, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA tetap satu. Surat pernyataan wali santri ini dimohon wali santri akan membaca dengan baik. Kalau seandainya setuju, maka lanjutkan pendaftarannya. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Ini ada berapa nih? Dan ya di bawah ini nama orang tua atau wali, nama bapak atau ibu sendiri, atau nama bapak aja bagusnya. Orang tua atau wali dari. Nah, itu nomor 2 itu nama anaknya siapa. Yang nomor 3 tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahirnya di mana? Kalau seandainya lupa, umur saja berapa tahun. Pekerjaannya apa? Alamat lengkap di mana, nomor teleponnya atau HP-nya di mana. Tapi saya mohon Bapak Ibu kalau bisa nomor WA dimasukkan Bapak Ibu ya, karena kami akan masukkan dalam grup. Kalau nomor telepon nanti kesulitan mendapatkan informasi. Nah, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila putra-putri saya bersedia menjadi santri Pondok Pesantren An-Nikmah, maka saya menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bersedia untuk membayar uang bulanan, berapa itu? 900.000 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Yang 2, siap mentaati peraturan tata tertib Pondok Pesantren An-Nikmah. 3, bersedia untuk mematuhi jadwal kunjungan orang tua. Dan terus sampai ke bawahnya ya. Sampai ke bawah. Nomor 4 itu bersedia untuk menempatkan putra-putri saya tinggal untuk mukim di asrama selama belajar. Pada suatu saat nanti tidak sanggup untuk tinggal atau mukim, maka saya siap memindahkan putra-putri saya ke lembaga pendidikan yang lain. Jadi nomor 4 ini sangat perhatikan Pak Ibu. Jadi Pak Ibu bersedia dia tinggal di pondok. Seandainya di pertengahan belajar nanti Bapak Ibu ingin menjadikan dia pulang pergi, nggak bisa. Tetapi solusinya solusinya adalah tidak boleh PP atau pulang pergi, atau kalau terpaksa juga maka dia harus pindah ke pondok yang lain atau sekolah yang lain. Sampai ke nomor 8. Apabila putra-putri saya kedapatan membawa HP atau barang terlarang lainnya, maka saya tidak keberatan apabila HP atau barang terlarang tersebut disita oleh pengurus pondok untuk dihancurkan atau dijual dan hasil penjualannya untuk infak pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu boleh memilih nanti kalau kedapatan anaknya membawa HP, maka boleh HP itu dipecahkan di dalam khalayak ramai, atau bisa juga Pak Ibu menjualnya tapi di hadapan kami dan uangnya diserahkan untuk infak pembangunan pondok. Terserah Pak Ibu, kita memberikan pilihan.
Kalau saya teman kelebihannya kalau seandainya ibu infakkan ibu dapat pahala gitu, tapi kalau dihancurkan ya hancur saja gitu. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan. Nah, ini Batam misal 17 Juni 2022 yang membuat pernyataan. Nanti ibu taruh materai 10.000, nama ibu tanda tangan di atas materai. Nah, kemudian ibu scan dan dikirimkan lagi ke sini. Contohkan tadi yang ini contohnya yang ini udah masuk ya. Surat kesehatan juga begitu. Surat tanda sehat maka di download dulu. Di sini surat kesehatan ya, tanda kesehatan, ini surat pengantarnya, dan ini surat ceknya. Jadi nanti kepala yang terhormat, kepala kesehatan puskesmas, rumah sakit atau klinik coret yang tidak perlu, Bu. Kalau dia rumah sakit ya coret yang lain, kliniknya dicoret. Nah, kemudian apa namanya ditulis di titik-titik itu. Kemudian di sini ada apa saja yang diperiksa. Maka datanya diisi nama anak ibu siapa, tempat tanggal lahir, mana alamat, berapa. Kemudian diperiksa apakah pernah sakit sinusitis. Kalau tidak maka iya-nya dicoret ya. Berarti tidak. Tapi kalau iya tidaknya dicoret. Kalau iya keterangannya apa? Apakah ringan atau sedang, berat. Kalau sedang berat maka ringan sama sedang dicoret. Jadi kemudian tidak perlu berarti dicoret. Yang kedua, apakah pernah sakit TBC? Sama juga dengan di atas tadi jawabannya. Apakah pernah sakit hepatitis? Gitu juga. Apakah pernah ada riwayat sakit di rumah sakit? Nah, itu juga. Apakah Anda cocok tinggal di daerah panas? Kalau tidak, maka coret yang iya. Kalau iya, coret yang tidak. Apakah Anda sudah mendapatkan vaksinasi lengkap? Kalau iya, coret tidak. Kalau tidak, coret iya. Pola makan, apakah teratur 3 kali sehari atau tidak? Kalau makannya 1 kali sehari berarti coret yang teratur 3 kali sehari. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ada DM kah, demam berdarah atau ada HT atau sebagainya. Kalau tidak ada, coret semuanya. Kemudian keadaan umum, tinggi badan berapa senti dan berat berapa, golongan darah apa, tekanan darah berapa, penyakit kulit ada atau tidak ada. Kalau ada, tidak ada dicoret keterangannya penyakit kulit apa. Kalau seandainya tidak ada maka ada dicoret, keterangan nggak usah diisi. Riwayat alergi apakah? Kalau ada misalnya makanan berarti debu sama obat dicoret. Kalau seandainya tidak ada maka cukup. Kemudian misalnya ada riwayat alergi sama makanan, dicoret debu sama obat, keterangannya apa? Misalnya makan udang contohnya itu. Kelainan bawaan lahir kalau ada maka tidak dicoret, maka keterangan diisi apa kelainannya. Kalau seandainya tidak ada maka ada dicoret, keterangan nggak usah diisi. Riwayat haid dan regulasi untuk santri putri. Kalau sudah belum teratur, saya kurang tahu juga ini. Masalahnya saya nggak pernah haid masalahnya nih. Nah, jadi riwayat haid dan regulasi untuk santri putri sudah. Kalau sudah maka belum teratur, tidak teratur maka kalau sudah maka belum dicoret. Berarti kalau sudahnya teratur maka belum dan tidak teratur dicoret. Kalau seandainya dia belum, berarti coret semuanya, kecuali belumnya. Oke, telah melaksanakan pemeriksaan dengan benar dan data yang kami laporkan adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ini yang isi dokter Pak Ibu ya. Misalnya Batam 17 Juni 2022, dokter pemeriksa misalnya dokter Aisyah, kemudian dia tanda tangan. Nanti ini Ibu scan, Ibu masukin lagi ke data ini. Masukin klik ke sini. Misalnya ini hasil scan-nya. Terus Ibu mau tahu berapa sih informasi biaya, maka di sini Ibu bisa download biaya ini. Nah, di download nanti dia akan keluar. Ya, dia nanti akan keluar. Batal ya. Bentar. Download biaya. Ini ada biayanya. Di sini banyak biaya. Ini ada rincian biaya yang di atas, biaya KMI SMP,
Ini biaya Wusto tingkat SMP juga. Ini ada biaya rincian biaya tingkat SMA, MA. Ini ada biaya setingkat kuliah, tapi nomornya kayaknya ada kesalahan teknis kemarin nih, sehingga nomornya berurutan 1. Ini malah uang pembangunannya nomor 8. Enggak apa-apa Pak Ibu ya. Ini seperti ini. Ibu bisa melihat di sini ada biayanya, uang pembangunan 5 juta, uang biaya pendaftaran 300 yang telah Ibu transfer, uang pembangunan 5 juta, sewa ranjang, lemari, kasur sebagainya 1.800.000. Terus sampainya ada sampai ke bawah baru totalnya 11 juta. 11 juta ini Bu belum termasuk SPP bulan Juli. Ya, jadi belum termasuk SPP bulan Juli. Nanti bulan Juli nanti ada bayar SPP 900. Sengaja kita keluarkan jangan sehingga tidak terlalu besar gitu kelihatannya. Jadi uang per bulannya itu 900 Pak Ibu, terdiri dari SPP per bulan dan juga uang makan dan operasional per bulan. Di sini makan 3 kali sehari. Keterangan pembayaran bisa dicicil setelah melakukan pendaftaran. Pelunasan paling akhir bulan Juli 2022 sebelum santri masuk asrama pondok pesantren. Ini peraturannya ya Pak Ibu. Tapi kalau seandainya sampai tanggal itu Bapak juga sudah mengusahakan, nggak bisa juga, nanti bisa kita musyawarahkan. Mungkin ada solusi. Kemudian ketika uang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Jadi gitu, ini perjanjian Pak Ibu ya. Kalau sudah dibayarkan untuk infak pondok pesantren dan sebagainya, maka tidak bisa ditarik lagi karena uangnya sudah dibangunkan kepada asrama, sehingga kan nggak mungkin kita bongkar lagi asramanya. Ya barangkali ini tentang pembiayaan ya. Kemudian mana tadi ya, sini ini jadwal harian apa aja kegiatan anak ibu selama 24 jam di pondok. Sini ada jadwal harian KMI, ini jadwal Harun Wusto, jadwal hariannya MA, nah ini yang Ulia. Ini ada sedikit perbedaan antara unit. Contohnya ini saja ya, yang ambil yang KMI santri paling banyak. Jam 3.30 sampai jam 4:30 sholat tahajud dan sebagainya. Habis itu sholat subuh, bahasa Arab, sarapan pagi, terus sampai tidur malam jam 10 sampai jam 3:30. Kegiatan tambahannya ada silat Rabu sore, pengembangan diri Jumat sore, silat itu ada juga ada yang belajar kickboxing yang dari Temboro itu. Kemudian pengembangan diri Jumat sore, pramuka Sabtu sore, muhadharah Sabtu malam. Nah, jadi ini sedikit gambaran Bu tentang program-program. Nah, sekarang bagaimana sih brosurnya KMI Anikma tuh, bisa Ibu cek di sini gimana brosurnya. Nah, ini brosurnya. Yang KMI brosurnya. Nah, terus kalau yang Wusto mana? Nah, ini yang Wusto. Brosurnya yang Wusto. Oh, salah pencet. Ini bukan Wusto ini. Ini MA. Oh, MA ini Wusto yang ini. Nah, ini yang Wusto. Ini lambang Wustonya. Nah, yang MA, kalau MA tadi sudah dibuka MA ya. Sekarang ini MA nih. Nah, ini MA nih. Sekarang mana yang terakhir yang Ulia. Nah, ini yang Ulia. Ya. Kalau sudah semuanya Pak Ibu, maka di save. Setelah di save, maka formulir berhasil diupdate. Bapak Ibu sudah bisa coba dicek dulu data-datanya. Dicek kalau sudah benar semuanya. Karena nanti kalau salah dia bisa diupdate lagi Bu. Oh ternyata ketinggalan misalnya Agusmalnya ada Al-Hafiznya gitu contohnya. Oh gitu ya, nama dari sesuai dengan KTP-nya atau dalam lapornya. Maka kalau Ibu tambah lagi maka pencet save lagi. Seperti itu. Selanjutnya baru kalau sudah selesai semuanya, sudah benar semuanya, maka
eh, keluar dari aplikasi ya. Sekarang kita cek ya, kita cek di admin. Setelah itu admin akan ngecek lagi apakah kita sudah, yang ibu isi tadi sudah masuk ke dalam data. Coba kita cek, oke. Nah, biodata santri, atas nama siapa tadi? Atas nama Agus Mal. Ini ada Agus Mal Al-Hafiz. Nah, coba kita cek apakah datanya udah. Ini Agus Mal ini sudah mengupload ya. Foto sudah diuploadnya. Coba cek ada nggak fotonya. Oh, ada fotonya walaupun ini contohnya. Nah, terus kakak sudah diuploadnya. INSN sudah diuploadnya. Akte sudah. Keterangan sehat sudah. Surat pernyataan santri baru sudah. Berarti ini berkas sudah lengkap. Sekarang datanya bisa dicek juga. Nah, ini kami cek, ternyata datanya sudah diisi lengkap, semuanya bagus ya. Kemudian biodata sekolah sudah diisi lengkap, tapi nilai IPA sama SKO ya ini belum karena ijazahnya belum terima. Biodata orang tua lengkap semua. Berarti ini baru kami dapat data ibu, nanti bisa akan kami simpan dan juga kami masukkan ke dalam aplikasi Sipon yang besar. Aplikasi Sipon yang besar tuh ini dia. Nah, ini yang besar. Tapi saya tidak akan buka di sini karena tutorial kita hanya untuk pendaftaran online. Berarti sampai di sini Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pendaftaran online. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pendaftaran online. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kita mempunyai multimedia resmi. Maka jangan lupa kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12 Batam, jangan lupa bergabung dengan media-media kita. Yang pertama, nama media kita adalah An-Ni'mah TV. Channel YouTube An-Ni'mah TV. Kami harap dari Bapak Ibu dan juga anaknya yang punya akun silakan bergabung, karena di sana kami akan men-share atau memperlihatkan kegiatan-kegiatan anak-anak ibu santri-santri selama di pondok pesantren, dia belajar atau mereka melaksanakan kegiatan. Dan juga jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan diberikan komentar-komentar yang baik. Dan juga kita juga punya akun Facebook resmi namanya Pompes An-Ni'mah. Coba nanti dilihat Pompes An-Ni'mah. Kemudian kita juga punya IG resmi. IG resmi kita namanya adalah, coba saya cek dulu apa namanya nih, saya lupa pula nih. Namanya Pompes An-Ni'mah juga. Namanya Pompes An-Ni'mah juga. Kemudian yang keempat ya, kita juga punya Twitter ya, Pompes An-Ni'mah juga. Dan kita punya Telegram, kita juga punya Line. Dan untuk informasi-informasi yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita punya An-Ni'mah Call Center, WA Bisnis An-Ni'mah, yang Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bertanya tentang putra-putri Bapak Ibu atau tentang perkembangan Pondok Pesantren An-Ni'mah bisa di sana. Baiklah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.